Salam, puji nama Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada bersatu hati pada malam hari ini, masuk dalam ibadah tengah minggu kita. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersepakat menyembah Tuhan, memuji Tuhan, karena Dia begitu baik bagi kita. Oleh karena pemeliharaannya kita boleh ada, maka marilah kita sembah Tuhan dengan pujian yang mengatakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk kuasa yang tidak terbatas yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Sungguh kami rasakan Bapa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Dimanapun kami berada, di sana Engkau ada untuk memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan,
Bahkan ketika kami merasakan kami tidak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna itu nyata sungguh-sungguh bagi kami, menghibur kami, mengangkat kami, dan memenangkan kami. Di saat kami berdoa, Engkau nyatakan mujizat-Mu terjadi. Sungguh kami bahagia dan sungguh kami berterima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam ibadah tengah minggu kami pada malam hari ini, kami pun yakin dan percaya kuasa-Mu yang sempurna itulah yang mengikat kami, yang mempersatukan kami. Walaupun kami ada di tempat yang berbeda-beda, tapi roh kami satu, tertuju hanya kepadamu. Maka kami yakin dan percaya di saat mata kami tertuju kepadamu, Engkau Bapa yang sangat baik, yang akan memegang tangan kami, yang akan menjamah kami dan memberikan kami kelegaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami bermohon Engkau hadir di setiap rumah sidang jemaat-Mu, sehingga ketika kami menaikkan puji-pujian pengagungan kami kepadamu, bukan hanya kami saja yang terberkati, tetapi semua orang yang mendengar, baik di kiri kanan, depan belakang, sejauh kuasa kasih-Mu berkenan di daerah tempat tinggal jemaat-Mu Tuhan, menjadi daerah yang diterangi, menjadi daerah yang diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Jangan biarkan kepribadian kami yang nampak, tapi berbelas kasihanlah Engkau Bapa, memperlengkapi kami semua, baik hamba-Mu yang memimpin dalam pujian, yang bermain musik, yang mengatur jalannya ibadah kami, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Injil-Mu Tuhan. Kami sangat berserah kepadamu, agar kuasa yang daripadamu saja yang menolong kami semua, sehingga nyatalah Tuhan ibadah kami pada malam hari ini hanya guna kepujian hormat bagi nama Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Dia Bapa kita yang baik. Ketika kita berdoa, Dia selalu mendengarkan setiap doa kita. Puji Tuhan, maka jangan pernah khawatir saudaraku. Marilah kita senantiasa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita agungkan Dia kembali dengan pujian. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak mengentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus akan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berserulah kepada Tuhan, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu.
Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus akan pernah jauh darimu. Yesus selalu pedulikan kau. Berserulah kepadanya, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari kita berseru kepada Tuhan. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa dengan segenap hati. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh, Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Ada haleluya saudara. Itulah Allah kita. Dia hanya sejauh doa. Apapun yang kita alami di dalam dunia ini, jika mata kita tertuju kepada Tuhan di dalam segala keadaan, Dia akan segera menemui kita. Dia akan segera menolong kita karena Dia adalah Bapa yang sangat baik bagi saudara dan saya. Maka marilah kita agungkan namanya yang kudus dan kita katakan dengan segenap hati, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, puji Tuhan. Hati kita bergirang karena kita rasakan Tuhan kita tidak pernah jauh dari kita. Dan kita selalu mendapatkan pertolongan yang daripadanya tepat pada waktunya. Tiba saatnya saudaraku, kita akan membuka hati kita untuk firman Tuhan. Mari bersepakat kita bermohon kepada Tuhan agar perdengaran kita dijamah, hati kita dijamah, sehingga setiap firman yang akan diperdengarkan boleh kita terima dan kita boleh dipuaskan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian yang mengatakan, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di
dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Siapa yang mengerti segala yang ku perlu? Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa. Di pertengahan ibadah kami ini, kami rasakan kebaikan-Mu. Kami rasakan Engkau ada di tengah-tengah kami, yang memberikan kami kemenangan, yang memberikan kami sukacita. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, saat firman-Mu ditaburkan, Engkau pun tetap menolong kepada kami, sehingga firman yang akan disampaikan tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi itu akan tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam segenap kehidupan kami, sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kami semua hati yang rela, hati yang siap, hati yang mau bertekun, mengikuti setiap ibadah yang telah Engkau berikan kepada kami. Terlebih di saat firman itu disampaikan, biarlah firman itu yang membebaskan kami, firman itu yang memulihkan kami, firman itu yang menyegarkan jiwa kami, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Sekali lagi kami bermohon, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai dia dengan kuasa di dalam nama Yesus, agar apapun yang akan disampaikan itu boleh tersampaikan dengan baik, karena Engkau Tuhan menolong kepadanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita telah dikumpulkan kembali dalam ibadah kita, ibadah tengah minggu kita pada saat malam hari ini. Kita sungguh sangat berbahagia. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kasih, dengan penuh ketulusan hati. Saat malam hari ini, kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam kitab Samuel 7 ayat 12, demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini dengan judul Ebenhezer, yang artinya Tuhan adalah pertolongan kita.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Samuel adalah nabi dan hakim saat dia memimpin bangsa Israel. Dia memiliki kepribadian yang tulus dan bijaksana. Dia memiliki seorang ayah yang bernama Elkana dan ibunya yang bernama Hana. Kelahiran Samuel sudah lama ditunggu-tunggu oleh ibu kandungnya, yaitu Hana. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tahu cerita daripada ibunya. Dia ini adalah seorang perempuan mandul. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hana? Dia bermohon kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan memberikan seorang anak kepada dia. Dalam doanya itu, Hana bernasar, jikalau Tuhan memberikan dia seorang anak, maka anak itu akan diserahkan ke dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu dalam perjanjian lama dikatakan adalah tabernakel. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan mendengarkan doa daripada ibunya Samuel, sehingga Samuel lahir. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya menyerahkan Samuel ke rumah Tuhan agar Samuel dapat melayani Tuhan di rumah Allah. Doanya didengar oleh Tuhan dan Hana melakukan apa yang dia nasarkan kepada Tuhan. Samuel adalah seorang anak muda yang tinggal di rumah Tuhan di bawah bimbingan oleh Imam Eli. Dia hidup bersama-sama dengan Imam Eli. Tetapi saat dia beristirahat, Samuel mendengar suara yang memanggil namanya. Samuel kebingungan mendengar suara itu. Dikirain itu suara daripada Imam Eli. Tanpa berpikir panjang, Samuel yang mengira bahwa yang memanggilnya itu adalah Imam Eli sampai 3 kali. Samuel mendengar suara itu, tetapi Imam Eli mengajarkan kepada dia, dia katakan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Itulah yang dilakukan oleh Samuel, saudara-saudaraku, bagaimana dia mendengar suara Tuhan. Imam Eli mengajarkan kepada Samuel agar dia menjawab panggilan itu dengan sebutan, berbicaralah engkau Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Ayat ini mengingatkan kepada kita, Tuhan siap kapan saja berbicara kepada kita, asal kita punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku, mari kita teladani apa yang dilakukan oleh Nabi Samuel. Dia sangat peka terhadap panggilan Tuhan.
Meskipun Samuel seorang muda, tetapi dia merupakan teladan bagi kita, orang-orang yang percaya. Karena begitu cepat meresponi panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak jelas, seperti apa yang kita alami sekarang di dalam dunia ini. Dunia ini sangat tidak jelas, dunia ini sangat porak-poranda. Tapi dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita memerlukan suatu kepekaan hati untuk membedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menjadi kehendak diri kita. Mendengarkan suara Tuhan adalah suatu kewajiban kita bagi kita orang yang percaya. Kita dipanggil sebagai orang percaya, yaitu yang sebagai pengikut Kristus. Yang harus kita lakukan adalah kita harus siap melaksanakan apa yang namanya amanat agung yang daripada Tuhan. Setelah mendengar panggilan Tuhan, Samuel tidak lagi merasa bingung, tetapi ia memahami bahwa Tuhanlah yang memiliki rencana yang besar dalam hidupnya. Samuel sadar akan panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan dia memiliki satu keyakinan bahwa ada rencana Tuhan yang akan terjadi dalam segenap kehidupannya. Rencana daripada Tuhan adalah Tuhan menjadikan Samuel menjadi nabi dan seorang hakim di tengah bangsa Israel. Samuel sangat dihormati di bangsa Israel. Dia memimpin bangsa Israel dengan hati yang bijaksana, dengan setia kepada Tuhan. Kisah Samuel ini mengajarkan untuk kita selalu mendengarkan dan mengikuti panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu tidak boleh kita tolak. Panggilan Tuhan itu tidak boleh kita abaikan. Sebab Alkitab katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu sangat jelas dikatakan dalam Injil Matius 27 ayat 14. Ayat ini muncul dalam perumpamaan tentang pesta perkawinan raja. Raja mengundang banyak orang, tetapi banyak orang yang menolak undangan tersebut. Kalimat dipanggil adalah merujuk kepada undangan atau panggilan Tuhan, sebab Allah yang memilih kita untuk menjadi perkakas Tuhan, seperti apa yang dialami oleh Nabi Samuel. Kita harus meresponi apa yang namanya panggilan Allah dengan memiliki iman dan ketaatan kepada Tuhan, yang akhirnya kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Orang yang terpilih adalah mereka yang bertobat dan percaya kepada Kristus dan yang tidak melakukan dosa dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah mengutamakan Tuhan dalam segala hal.
artinya kita harus berani bayar harga. Kita lakukan dulu kewajiban kita kepada Tuhan, baru yang lain. Kita utamakan dulu Kristus ada dalam kehidupan kita. Hidup dalam kebenaran dan menunjukkan karakter Kristus dan dibangun di atas Kristus, kita harus hidup oleh iman. Kita harus hidup oleh iman. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam pembacaan kita dalam kitab 1 Samuel 7 ayat 12 ini, ada beberapa hal yang harus kita simak. Yang pertama adalah kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Batu yang didirikan oleh Samuel diantar ke Mispa dan Yesana dan dinamakan Eben Heser, Allah yang menolong kita. Samuel mendirikan batu itu untuk memperingati kemenangan bangsa Israel atas orang-orang Filistin dan sebagai pengingat bahwa Tuhan telah menolong bangsa Israel di masa yang lalu dan Tuhan menolong mereka untuk masa yang akan datang. Kalau kita lihat kalimat batu ini, artinya adalah merupakan sebuah simbol bagi kita. Tetapi Samuel mendirikan sebuah batu yang dinamakan Ebenezer, yang artinya Tuhan adalah yang menolong kita. Alkitab juga menyebut bahwa Yesus adalah batu karang yang teguh, yang melambangkan sebagai tempat persembunyian dan perlindungan bagi kita. Yesus adalah gunung batu kita. Alkitab katakan di dalam Mazmur 18 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Batu karang yang teguh adalah Yesus, menjadi dasar bagi gereja. Yesus adalah kepala gereja. Kalau Yesus sebagai kepala gereja, kita adalah sebagai pengikutnya. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dikatakan dalam Matius 16 ayat 18 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan dalam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Yesus adalah batu karang yang teguh. Yesus mengatakan itu kepada Petrus dan dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Gereja adalah persekutuan orang yang percaya, yang dibangun di atas Kristus. Yesus sebagai kepala gereja, dia adalah batu penjuru, dia adalah penyelamat kita. Dia adalah juru selamat kita yang hidup. Gereja adalah sebagai kumpulan orang-orang yang percaya, tempat kita bersekutu kepada Tuhan.
Dalam segenap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat dan berbicara tentang batu, kalau kita lihat batu adalah sebuah bahan bangunan, bahan bangunan untuk suatu pembangunan suatu rumah. Batu ini bisa kita pergunakan dengan baik asal kita dapat melakukannya dengan penuh keberhasilan. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku, kalau kita melihat bagaimana Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya, kita bisa melihat, saudara-saudaraku, batu yang didirikan oleh Samuel itu yang artinya adalah Tuhan yang menolong. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, saudara-saudaraku, asal kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan melakukan segala apa yang menjadi perintah Tuhan. Seperti kalau kita lihat dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang khotbah di bukit, di mana perumpamaan Yesus dikatakan tentang dua macam dasar, yaitu yang pertama orang mendirikan rumah di atas pasir, dan yang kedua adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Orang yang mendirikan rumah di atas pasir adalah orang yang mendengar perkataan Yesus tetapi tidak melakukannya, sehingga bangunannya roboh saat diterpa hujan. Tetapi orang yang mendirikan rumahnya di atas batu melambangkan adalah orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya, sama dengan orang bijaksana, yang artinya adalah kita harus mendengar apa yang namanya suara Tuhan. Kita harus melakukan apa yang namanya ajaran Yesus Kristus dan menerapkannya dalam hidup kita dalam keseharian. Membangun rumah di atas batu berarti memiliki kebiasaan yang berdoa, membaca Alkitab, dan hidup dalam ketaatan setiap hari. Seperti ada pujian kita yang mengatakan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Bagaimana kita merenungkan firman itu siang dan malam? Firman Tuhan katakan kita pasti akan berhasil. Berhasil dalam segala apa yang kita capai. Rencana Tuhan itu adalah rencana penuh damai sejahtera. Rencana Tuhan dalam Alkitab sering digambarkan sebagai rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, dan yang melampaui segala pemikiran manusia. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan berjanji kepada kita, Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku yang terkasih? Yang kita lakukan adalah kita harus
mendengarkan perkataan Yesus dan melakukannya. Itulah yang harus kita lakukan dalam segenap kehidupan kita sebagai kita orang yang percaya. Maka masa depan itu akan kita peroleh. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang menjadi doa kita. Tuhan tahu apa yang menjadi permasalahan hidup kita. Tetapi percayalah, dalam segenap kehidupan kita, mari kita andalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Karena Tuhan sanggup menolong, Dia sanggup membebaskan kita dari segala keterikatan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap mengikut Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Kadangkala saudara-saudaraku, kita tidak merasa puas dengan keadaan yang kita alami saat sekarang ini. Tetapi Allah berjanji Dia akan memberikan kepada kita pertolongan. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Dan kita harus sadar siapakah kita ini. Dalam seluruh kehidupan kita, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, melainkan selalu tepat pada waktunya, meskipun kita dalam situasi yang berat, yang mendesak, seolah-olah Tuhan tidak ada. Tetapi dalam segenap kehidupan kita, kita harus percaya dan yakin pertolongan Tuhan itu ada senantiasa dalam kehidupan kita. Asal kita sabar dan tetap memiliki iman, berdoa dan berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup mengendalikan hidup kita dan pertolongannya pasti akan terjadi dalam segenap kehidupan kita. Kita harus sabar menanti janji Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Samuel saat dia memimpin bangsa Israel melawan bangsa Palestina. Kemenangan yang terjadi diterima oleh bangsa Israel sehingga dia katakan Tuhan yang menolong kita. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, banyak persoalan yang kita alami. Percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai segenap kehidupan kita. Asal kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang daripada Tuhan. Sebagai ayat terakhir bagi kita dalam kitab Yesaya 40 ayat 31, demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Di saat kita merasa lelah atau putus asa dengan keadaan yang kita alami, berhentilah bersungut-sungut, berhentilah mengandalkan kekuatan sendiri, bawalah beban persoalan kita kepada Tuhan dalam doa, nantikanlah waktu Tuhan pasti akan terjadi, dan percayalah Ia sanggup memperbaharui hidup kita, dan kita
mampu untuk mengatasi segala masalah dan persoalan yang kita alami. Asal kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Mari kita nantikan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Apapun yang kita alami, saat kita mengalami kelesuan, saat kita mengalami kelelahan, kita harus berjalan dalam kasih yang daripada Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini. Allah adalah perlindungan kita. Tuhanlah yang menolong segenap kehidupan kita. Percayalah sungguh-sungguh Allah yang menyertai kita. Immanuel, Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup ibadah kita dengan mengangkat satu pujian yang mengatakan, hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi, hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi, pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Saat aku tak sanggup lagi,
pagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, agar memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Ini mataku, ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur kami datang di hadapan-Mu, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau begitu ajaib, Engkau begitu besar. Kami merasakan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kau berikan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan ibadah tengah minggu kami saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya ucapan syukur senantiasa yang kami mohonkan kepada Tuhan, karena kami tahu Kau begitu baik dalam segenap kehidupan kami, memelihara segenap kehidupan kami, memberikan kemenangan bagi kami. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah memberikan pengajaran kepada kami, agar kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, asal kami sungguh-sungguh hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, saat malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala rahmat dan anugerah yang Kau berikan kepada hamba-Mu, di mana kami dapat melayakan peribadatan kami saat malam hari ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ikut ambil bagian dalam ibadah ini saat ini, yang bermain musik, yang melayani jalannya rekaman kami saat malam hari ini, yang memimpin pujian, yang menyampaikan firman Tuhan penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tetapi Allah sanggup menyempurnakannya. Terima kasih Bapa di surga, oleh kasih yang daripada-Mu, terberkatilah setiap kehidupan sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah tengah minggu ini, dan begitu juga dengan mereka yang mengikuti di luar sidang jemaat-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, agar mereka memiliki iman yang sejati, memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang sakit ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit yang mereka alami. Bapa di surga, rumah gereja kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan senantiasa memagari rumah gereja kami dengan para malaikat surgawi. Di saat kami beribadah kepada Tuhan, mereka yang lalu lalang dari depan rumah gereja kami, mereka melihat ada sinar Tuhan terpancar dari rumah gereja kami, sehingga terbit kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati para tetangga gereja kami, kiri, kanan, belakang, depan rumah gereja kami. Biarlah oleh kasih yang daripada Tuhan memberkati juga ibadah-ibadah yang kami lakukan di hari-hari mendatang, dalam ibadah tengah minggu seperti yang kami lakukan saat malam hari ini, ibadah pos doa dan diakonia, ibadah
fajar, ibadah wanita, ibadah remaja pemuda, ibadah minggu raya, ibadah sekolah minggu, ibadah kaum pria. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan, agar seluruh hamba-hambamu yang telah Engkau pilih dan panggil, perlengkapi mereka dengan kuasa yang daripada Yesus. Bagi pemuda-pemuda kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka sesuai dengan bidang dan kemampuan yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau lawatlah ya Tuhan pemerintahan kami ini dari Sabang sampai Merauke, memberkati presiden kami, wakil presiden, beserta jajaran kabinet dan seluruh kepala daerah dari gubernur sampai ke pedesaan, agar roh hikmat marifat yang daripada Tuhan tercurah bagi segenap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, saat malam hari ini sempurnakanlah segala doa permohonan kami yang kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, dan di dalam nama itu Tuhan kami sama-sama datang menyapamu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.